Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya sedang ada di sekolahan ini, sedang memantau kegiatan LDK OSIS SMA Negeri 1 Putrasari. Seperti apa keseruan LDK OSIS tahun ini? Kita saksikan bareng-bareng ya. Baiklah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menemukan rumus perkalian sinus dan kosinus ya. Jadi kalau yang kemarin kan gini ya, 2 sin alfa cos beta itu sama dengan ini nilai rumusnya ya. Ini. Nah, sekarang kita akan mencari rumus penjumlahannya. Begitu. Rumus penjumlahannya. Jadi saya tulis dulu di sini untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama kan kemarin kita sudah cari ini ya, sin alfa ditambah sin alfa min beta, itu kan sama aja 2 sin alfa cos beta. Nih, nah ini saya misalkan ya, alfa plus beta itu sebagai x, kemudian alfa min beta itu y. Kalau saya jumlahkan jadinya apa ini? Ini kan jadi 2 alfa ya, betanya kan habis, sama dengan x plus y. Jadi kalau begitu alfa itu sama dengan setengah x plus y. Nah terus kalau tadi kan alfa plus beta itu sama dengan x, kemudian alfa min beta itu sama dengan y. Kalau saya kurangkan, alfanya kan habis, berarti 2 beta sama dengan x min y, terus beta sama dengan setengah x min y. Nah, nilai ini yang kita misalkan ya, ini saya misalkan, kita masukkan ke sini. Nilai-nilai ini kita masukkan ke persamaan ini. Jadinya sin x gitu kan ya. Ini kan alfa plus betanya x. Jadinya kan saya ganti ditambah alfa min betanya kan y. Sin y itu sama dengan 2 sin alfanya tadi ini, setengah x plus y dikalikan cos setengah x min y. Nah, kita sudah dapat rumus yang pertama. Ini adalah rumus yang pertama. Misalkan kalian bingung, Pak, itu kok x y, kan kita taunya alfa beta, sama saja, nanti ini bisa diganti alfa beta gitu. Ini hanya identik. Terus kalau sudah, kita cari rumus yang kedua. Rumus yang kedua kan ini nanti kosin. Nah, seperti itu. Berarti semuanya itu bisa langsung kita cari. Ya, kita cari di sini ya, biar gampang. Jadinya kalau begitu sin alfa plus betanya kan tadi x, berarti kalau begitu ini bisa saya tulis sin x ya kan, terus ini dikurangi sin y sama dengan 2 cos setengah x plus y dikalikan sin setengah x min y.
Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, cos X ditambah cos Y sama dengan 2 cos setengah X plus Y dikalikan cos setengah X min Y. Yang keempat, cos X min cos Y sama dengan, hati-hati ada minnya, ini sih min 2 sin alfa sin beta, 2 cos setengah X plus Y, bukan cos tapi sin ya, sin dikalikan sin setengah X min Y. Nah begitu, kita sudah punya 4 rumus lagi begitu, jadi harus hafal. Nah kalau 2 sin cos, ini sin tambah sin, berarti nanti kalau sin tambah sin tinggal ini 2 sin alfa plus beta cos alfa min beta begitu, dan seterusnya gitu. Ya baiklah, ini saya buat resume ya. Jadi untuk rumus perkaliannya, rumus trigonometri perkalian itu kan 2 sin cos ya, alfa betanya, berarti ini sin jumlah ditambah sin kurang, 2 cos perkaliannya cos kali sin itu sin jumlah dikalikan sin kurang, dan seterusnya. Lah ini yang barusan kita cari itu seperti ini. Nah hasilnya kalau sin plus sin, 2 sin setengah jumlah dikalikan cos setengah kurang, sin alfa min sin beta sama dengan berarti 2 cos setengah jumlah dikalikan sin setengah kurang, dan seterusnya. Dan ini kalau kita perhatikan itu sebetulnya mirip serupa tapi tak sama sebenarnya. Oke, nah ini sin cos ya, perkalian itu jadi penjumlahan, ini penjumlahan jadi perkalian sin cos juga. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau trik saya untuk menghafalnya, kamu ngapalin yang ini aja, yang ngapalin yang ini, nanti yang ini mengikuti gitu. Karena ada banyak rumus ya nanti ya, berarti ada sekitar berapa itu yang harus kamu hafalkan dan kamu pahami, itu berarti ada sekitar 20 rumus ya, sekitar 20-an rumus itu yang jangan sampai ke bolak-balik begitu. Nah setelah ini kita akan lanjut ke soal-soal yang menggunakan rumus jumlah dan pengurangan yang ini. Contoh nomor 1, sin 105 dikurangi sin 15. Nah kita pakai rumus yang mana? Yang sin kurangi sin. Nah sin yang kurangi sin yang mana? Yang ini kan, 2 cos setengah jumlah dikalikan sin setengah kurang. Tuh langsung, berarti berapa ini? 2 cos setengah jumlah 105 ditambah 15 dikalikan sin setengah kurang 105 kurangi 15, 2 cos setengah kali 105 tambah 15 20 ya, 120 dikalikan sin setengah 105 kurangi 15 berarti berapa? 90. Jadinya 2 kali cos ini berapa? Cos 60 dikalikan sin 45. Nah, cos 60 itu berarti setengah, sin 45 berarti setengah akar 2. Jadinya 2 kali setengah 1 ya, berarti setengah akar 2. Ya baiklah, sekarang kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini sin 5pi per 12 ditambah sin pi per 12 ya, sin plus sin, ini rumusnya sin setengah jumlah dikalikan cos setengah kurang.
Nah ini ada pi ya. Nah kalau ada pi ini kalian lihat dulu apa namanya penyebutnya. Yang di bawah ini per 12 udah sama, berarti pi-nya nggak usah dijadiin 180 gitu, nanti terlalu lama. Karena sudah sama, maka kita tinggal nanti kan penjumlah sama pengurangan gitu. Langsung saja, berarti 2 dikalikan sin setengah tambah kan. Nah enaknya tuh begini. Nah ini tinggal ditambahkan saja begitu. Tapi kalau 12 nya ini penyebutnya berbeda lah, ini agak susah, nanti kita harus menyamakan penyebutnya. Ini berarti cos setengah kurang 5pi per 12 dikurangi pi per 12, jadinya 2 kali sin setengah, berarti 6 ya, bawahnya kan udah sadar, berarti 6 pi per 12 cos setengah, berarti 4pi per 12, jadinya 2 dikalikan sin, ini kan coret ya, sederhanain ya, 3 berarti 1/4 pi, ini cosnya 1/6 pi. Nah baru kita rubah ke dalam bentuk derajat. 1/4 pi berarti 180 bagi 4 berarti berapa? 45. 1/6 pi berarti 180 bagi 6 berarti 30. Sin 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, jadinya ini sama ini setengahnya cek akar 2 kali 3 6 gitu. Sekarang kita ke nomor 3, cos 195 derajat dikurangi cos 105 derajat. Langsung rumusnya cos min cos. Cos min cos berarti min 2 ya. Min 2 sin jumlah setengah, sorry ada setengahnya, 195 tambah 105 dikalikan sin setengah 195 dikurangi 105. 195 ditambah 105 berarti berapa? 300 ya. 300 195 kurangi ini berarti kan berapa? 90 ya. Nah jadinya min 2 kali sin setengahnya 300, 150 setengahnya 90, 45. Nah terus ini sin 150 kuadran 2 30 positif berarti setengah, sin 45 setengah akar 2, hati-hati ada min, jadinya min setengah akar 2. Ya soal nomor 4, sin 50 derajat dikurangi sin 70 derajat ditambah sin 10 derajat. Ini bukan sudut istimewa semua ya, ini agak susah ini sepertinya, tapi sebenarnya gampang sih. Coba perhatikan, kalau ada kejadian seperti ini maka kita cari yang mau didahulukan itu mana gitu. Kalian atau kita mau mengerjakan mana? Sin 50 dikurangi sin 70 boleh, atau sin 70 sama sin 10 boleh gitu. Saya akan coba yang ini saya cari dengan rumus penjumlahan tadi gitu. Berarti sin 10 nya saya biarkan saja. Nah kalau begitu sin 50 berarti gimana tadi? Berarti 2 dikalikan sin min sin ya, sin min sin berarti cos setengah jumlah 50 tambah 70 berarti berapa? 120 dikalikan sin setengah kurang 50 kurangi 70 berarti min 20 gitu. Nah ini yang sin 10 nya biarinkan saja, jadinya 2 kalikan cos ini berapa? 60, sinnya
min 10. Nah gitu. Yuk cos 60 nya kita cari. Cos 60 nya itu berapa? Setengah. Terus 2 kali setengah 1 ya, jadinya sin min 10 ditambah sin 10. Nah masih ingat sin negatif itu gimana? Kalau sin negatif berarti negatifnya pindah ke luar, jadinya min sin 10 ditambah sin 10. Nah ini berapa? 0 gitu. Jadi jangan sampai lupa lagi yang ini, yang sudut negatifnya selalu diingat-ingat terus. Soal nomor 5, cos 75 derajat ditambah cos 15 dibagi sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat. Ini soal tipe soal UN tuh kayak gini ya. UN tuh biasanya seperti ini soalnya, nggak usah bingung. Cos 75 ditambah cos 15 berarti kan 2 kali kan cos setengah jumlah ya 90 tuh dikalikan cos tambah cos ya, berarti cos ya, cos setengah kurang 75 kurangi 15 60. Terus sin min sin berarti 2 cos setengah tambah 90 kalikan sin setengah kurang 60 derajat begitu. Jadinya ini 2 cos 45 terus cos 30 per 2 cos 45 sin 30. Nah ini sama ya, ini kan sama, berarti kita bisa menyederhanakannya. Tinggal ini cos 30 per sin 30. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Sin 30 itu berapa? Setengah. Jadinya tinggal akar 3. Begitu. Ya, kita ke soal terakhir ya, nomor 6. Ini ada cos 15 ditambah sin 15. Nah, ini cos ditambah sin ya. Kita tidak bisa menemukan rumus yang sesuai, karena rumus yang sesuai itu kan sin tambah sin gitu kan, cos tambah cos. Ini cos tambah sin, kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah ini kita akan merubah sedikit ya. Untuk cos 15 itu akan sama dengan berapa? Untuk cos 15 ini kita akan rubah ya. Masih ingat dulu sin 90 min alfa itu sama saja cos alfa gitu ya. Nanti silakan dibuktikan ya ini. Jadi kalau ada cos 15 ini berarti sama saja dengan sin 75. Jadi 15 ditambah 75 itu kan 90. Jadi komplemennya, suplemen, pokoknya intinya 15 tambah 75 itu 90 lah. Itu nanti dia akan saling berhubungan. Jadi misalkan sama juga dengan sin 30 itu pasti nanti akan sama dengan cos 60 derajat gitu. Kayaknya dulu udah pernah ya. Nah makanya ini soal ini jadi kita rubah ke dalam bentuk sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Nah kita langsung cari. Kalau seperti ini sin tambah sin sudah ketemu, berarti 2 sin setengah jumlah berarti 90 dikalikan cos setengah kurang 60. 2 sin 45 cos 30. Jadi cos 30 setengah akar 3, jadinya setengah akar 6. Apakah yang harus dirubah itu cos 15? Tidak, sin 15 juga bisa gitu. Nanti jadinya cos 75 gitu. Coba ya, sama enggak?
ketemunya sama nggak? Cos 15 ditambah cos 75 berarti 2 dikalikan cos setengah jumlah dikalikan cos setengah kurang 2 cos 45 cos 30 cos 45 setengah akar 2 cos 30 setengah akar 3 jadinya setengah akar 6. Nah sama, ternyata sama setengah akar 6 begitu. Jadi kita harus merubah dulu ke dalam sudut yang 90 derajat yang ini gitu ya guys. Itu anak-anak OSIS lagi apa mas? Rayapan apa? Rayapan Sekarpet Dewek. Oh, rayapan Sekarpet Dewek ya, itu rayapan basah namanya ya. Tuh asik banget. Saya pengen nyoba tapi karena tadi malam begadang ya saya nggak berani. Kapan-kapan aja lah ya.